Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siam. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rejomoyo Panengan, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rasi, untuk kesempatan siang kali ini ya, hari Rabu tanggal 27 April 2022 ya, kita bisa bertemu kembali di acara Tartil Al-Quran. Baik, untuk kesempatan siang kali ini Karin tentunya nggak sendirian ya. Untuk hari ini didukung oleh Min 3 Magetan. Dan pastinya sahabat Rasi, ini udah nggak asing lagi siapa yang mendampingi untuk kesempatan siang kali ini ya. Ada Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Joko? Alhamdulillah sehat Mbak Karin. Enggak bosan ya ketemu Karin Pak Joko? Insya Allah Mbak. Insya Allah enggak ya. Baik, untuk kesempatan siang kali ini yang akan tampil ada siapa aja ini Pak Joko? Ada 6 anak, nanti ada Keisha, Ananda Nadia Syahwah, Ananda Najwa Habibah, kemudian Ananda Aska dan Ananda Afif Ramadan Hibatullah. Iya, ada Masih 6 anak. Istiqomah Mbak Karin. Iya, Masya di Allah. kelas 5. Luar biasa sahabat Rasi ya. Baik, dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di fanspage-nya Rasi dan juga di aplikasi Express Radio. Yang belum download bisa di-download di Play Store atau di App Store Anda ya. Dan bisa ditonton juga di websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Baik sahabat Rasi, langsung saja kita ke peserta yang pertama untuk kesempatan siang kali ini. Ada Dek Keisha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini ketiga kalinya tampil di acara Tartil Al-Quran. Bosen nggak? Enggak, karena tadi udah dikasih apa? Udah di apa Pak Joko? Diadai es campur ya nanti sama Pak Joko ya. Dek Keisha mau ngaji surat apa hari ini? Al-Lail. Sudah siap? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa alladzi yu'ti malahu yatazakka
وما لأحد عنده بالنعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Sobat Rasi. Ternyata Dek Keisha sudah hafal ya surat Al-Lail. Nah, ini Dek Keisha sudah hafal surat apa aja ini selain Al-Lail? Banyak, sudah juz 30 semua? Masya Allah, udah hafal berapa juz? Juz 30? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini ngafalinya sejak kapan ini? Bisa hafal sampai juz 30? Udah lama. Oh, udah lama. Yang ngajarin Pak Joko? Bu Iin. Oh, bukan. Terus yang ngajarin siapa? Bu Iin. Oh, Bu Iin. Beliaunya dereng nggak Bu Iin? Oh, Masya Allah Bu Iin. Luar biasa loh ini. Bu Iin orangnya bagaimana? Baik, Oh, sabar. baik, sabar. Sama seperti Pak Joko? Iya, kalau senyum berarti iya gitu aja ya. Baik Dek Keisha, terima kasih ya. Semangat untuk puasanya, tinggal beberapa hari lagi Pak Joko ya. Baik, dan Pak Joko tadi Dek Keisha sudah ngaji surat Al-Lail ya. Ini isi Iya. kandungannya apa Pak Joko? Iya Mbak Garin, surat yang dibacakan oleh Ananda Keisha adalah surat Al-Lail, di mana di sini kita ketahui bersama Mbak Garin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku memberikan kepada kita semuanya manusia itu kenikmatan yang luar biasa, banyaknya tiada tara begitu. Kemudian di sini juga digambarkan bagaimana manusia itu mencikapi kehidupan di dunia ini Mbak Garin, sehingga nantinya akan mengarahkan manusia itu menjadi dua golongan. Yang pertama golongan orang-orang yang beruntung, dan kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang celaka tentunya. Bagi orang yang bertakwa dan membenarkan adanya pahala, sudah barang tentu maka dimudahkan Allah sehingga akan membawa manusia pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya seseorang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, tentunya siksa yang sangat pedih dan perih yang akan diterima. Kemudian di akhir dari surat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah lah yang memiliki dunia dan juga akhirat. Kemudian memperingatkan kita semuanya dengan adanya neraka yang menyala-nyala bagi seseorang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, serta orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Namun sebaliknya bagi orang yang bertakwa, yang senantiasa gemar berinfak, sedekah begitu Mbak Karin, tentunya diniati dengan niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya maka surga yang kekal yang akan didapatkannya. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih Pak Joko untuk penjelasan isi kandungan dari surat Al-Lail Sahabat Rasi ya, yang sudah dibacakan sama Dek Keisha ya. Jadi ini di Min 3 Magetan itu ada pelajaran hafalan juga berarti Pak Joko ya? Ada Mbak Karin, ada tafid. Tafid juga kalau tartilnya metodenya An-Nur, kemudian juga di situ ada metode pembelajaran tafid yang diberlakukan di kelas unggulan dan juga reguler. Kemudian ada juga tafid hadis selama bulan Ramadan, itu khususnya ada hafalan-hafalan hadis Mbak Karin, sekitar 30-an hadis nanti yang dihafal yang terbanyak nanti akan mendapatkan piagam penghargaan sertifikat dari madrasah seperti itu. Oh gitu ya, baik. Ini kalau Karin disuruh ngafalin kayaknya udah nggak sanggup Sahabat Rasi. Sudah terlalu banyak beban. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Dan Sahabat Rasi jangan kemana-mana ya. Abis ini ada penampilan peserta yang kedua. Ada Dek Habibah Rawashidah Rifat ya, persiapan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang didukung oleh Min 3 Magetan untuk kesempatan siang kali ini ya. Gak lupa mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah yang lagi nonton putra-putrinya, monggo bisa ditonton di aplikasi Express Radio ataupun juga di websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Dan sekarang juga sedang siaran live di fanspage-nya Rasi ya. Tentunya Karin masih didamping oleh Pak Joko ya. Masih semangat ya Pak ya? Insyaallah. Iya, baik. Ada Dek Habibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ini masih semangat ya? Ya. Pertemuan terakhir soalnya. Oke, Dek Habibah untuk kesempatan siang kali ini mau ngaji surat apa? Asyam. Asyam. Sudah siap? Sudah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha katabat samudu bitaqwaha idzim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha wala yakhafu qabaha sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ya Dek Habibah. Sedang ngaji surat Asy-Syams ya. Langsung nggak pakai Al-Quran ini sahabat Rasi ya. Waduh luar biasa. Kalau Karin nggak hafal Pak Joko. Apakah Pak Joko siap membimbing? Ya. Baik Dek Habibah, ini sudah hafal berapa surat ini? Banyak. Udah hafal dari juz 30 itu sudah hafal semua? Insya Allah udah. Insya Allah sudah. Masya Allah. Bu Iin, pasti gurunya Bu Iin ya. Sama kelas 5-nya soalnya ya. Kalau Dek Habibah biasanya kalau hafalan kayak gitu susah nggak sih? Ya tergantung suratnya. Oh tergantung suratnya. Kalau pendek-pendek gitu mudah gitu ya. Ya. Kalau panjang biasanya berapa hari bisa hafal? Kadang 2-3 hari. 2-3 hari langsung hafal loh sahabat Rasi ya. Kalau Karin 1 minggu itu belum tentu ya. Baik, ini Dek Habibah kan ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-temannya Dek Habibah atau buat para bapak ibu guru. Silahkan. Apa ya? Apa ya pesannya? Semangat gitu aja ya. Ya. Ngikut Pak Diono. Teman-teman semangat ya gitu. Teman-teman semangat ya. Iya, Karin juga semangat ya. Kalau Pak Joko disemangatin nggak? Semangat Pak Joko gitu. Semangat Pak Joko. Iya. Iya baik, Dek Habibah terima kasih ya bisa kembali ke tempat ya. Oke Pak Joko, semangat ya. Udah disemangatin Dek Habibah ini ya. Biasanya kan disemangatin Ayang. Ini disemangatin Dek Habibah ya. Pak Joko. Mbak Karin. Surat Asy-Syams. Iya, Syams. Isi kandungannya apa Pak Joko? Iya, hampir mayoritas untuk surat-surat yang dibaca anak-anak di juz ke-30 itu menggambarkan Mbak Karin tentang bagaimana Allah itu menjelaskan tentang bagaimana agar manusia itu beriman kepada hari akhir, bagaimana dahsyatnya hari akhir, bagaimana luar biasanya hari akhir, sehingga bisa digunakan untuk manusia sebagai pembelajaran, sehingga pada nantinya manusia itu bisa memilih bagaimana dia harus beramal berbuat di dunia, karena semua amal perbuatan manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Secara spesifik di surat Asy-Syams yang dibacakan Ananda Habibah tadi menegaskan bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa yang dengan mudahnya menghancurkan alam semesta dunia dan sisinya. Bagaimana di sini dijelaskan, digambarkan kisah kaum Tsamud akibat kedurhakaan mereka, di mana Allah dengan mudahnya menghancurkan kaum tersebut. Surat ini diawali dengan sumpah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran, Mbak, itu diawali dengan sumpah-sumpah Allah. Ini berarti menegaskan bahwasanya ini bukanlah sesuatu yang ringan begitu, Mbak. Bukan perkara yang mudah, yang harus benar-benar diperhatikan oleh
manusia agar tidak sembrono atau melanggar sumpah itu sendiri. Selanjutnya memberitahukan kepada manusia tentang jalan ketakwaan dan juga jalan kekafiran, di mana nanti manusianya itu bebas memilih mana yang akan dipilih, apakah jalan ketakwaan kepada Allah ataukah kekafiran, yang mana kedua-duanya pastinya akan menanggung konsekuensinya masing-masing. Seperti itu kiranya Mbak Karin, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih Pak Joko ya. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sahabat Terasi ya, ini ada konsekuensinya begitu ya Pak Joko ya. Baik, dan jangan kemana-mana sahabat Terasi, tetap stay tune di 90,6 FM. Habis ini kita akan melihat penampilan peserta yang ketiga ya. Ada Mas Aska Khalifa Kalyana persiapan, dan jangan kemana-mana sahabat Terasi ya. Tetap stay tune di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Resi, untuk kesempatan siang kali ini kita masih di acara Tartil Al-Quran ya. Dan gak terasa tinggal 2 hari lagi nih acara Tartil Al-Qurannya sahabat Resi ya. Ini dari Min 3 Magetan terakhir ya Pak Joko ya. Tapi semoga saja bisa ketemu tahun depan ya Pak Joko ya. Baik, tapi nggak puasanya loh yang 2 hari terakhir, ntar puasanya dikiranya ya. Kalau puasanya masih beberapa hari lagi. Tapi acara Tartil Al-Quran di Radio Rasi FM tinggal hari ini dan terakhir besok sahabat Rasi ya. Baik, dan langsung saja ini sudah ada Mas Ganteng ya, ada Mas Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Gimana bisa hadir lagi di Radio Rasi FM? Senang. Senang ya Mas Jo, Masya Allah. Ini Mas Aska mau ngaji surat apa hari ini? Al-Fajr. Sudah siap? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fiha fasad fasabba alaihim rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi penampilan dari Mas Aska ya. Sudah hafal surat Al-Fajr ternyata ya. Selain surat Al-Fajr, surat yang sudah dihafal berapa ini? Banyak. Juz 30 semuanya udah semuanya ya? Belum. Oh belum. Itu ada targetnya nggak sih Pak sebenarnya kalau hafalan kayak gitu? Sebenarnya ada kalau untuk khotaman Mbak biasanya Mbak. Kalau anak-anak itu yang sudah khatam dari juz 1 hingga juz 30 itu akan diwisuda. Wisuda khotmil Quran biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang
Nggih, yang untuk hafalan di kelas unggulan sebenarnya ada targetnya, ada targetnya begitu. Oh gitu ya. Ini kalau Mas Aska pengen hafal nggak Quran? Pengen jadi hafiz Quran. Masya Allah, semoga terkabul cita-citanya ya. Semangat belajarnya pastinya ya. Ini orang tuanya nonton nggak di rumah? Nggak nonton. Bapak Ibu nonton nggak ini di rumah ya? Orang tuanya Mas Aska ya. Oke, nanti kalau sudah sampai rumah bilang sama Bapak Ibu ya. Jangan lupa subscribe. Udah subscribe belum ini? Tahu. Belum loh Pak. Nanti dikasih tahu ya Pak ya. Oke, nanti kalau udah sampai rumah disuruh subscribe Bapak Ibunya, terus Mas Aska juga ya. Oke, kemarin udah lihat penampilan Mas Aska belum di YouTube Rasi? Sudah. Oh sudah lihat. Gimana? Bagus nggak? Biasa aja apa bagus? Apa bagus banget? Biasa aja. Apa kurang bagus? Kurang bagus. Oke, mungkin tahun depan tampil lagi nggak sih Pak? Apa gantian? Ya mudah-mudahan nanti kalau regenerasi nanti kelas 5 kembali. Oh gitu, kan udah naik kelas 6 gitu Iya, ya. naik kelas 6 Ya. Baik, terima kasih Mas Aska ya, bisa kembali ke tempat. Jangan lupa subscribe lo nanti. Pokoknya tak suruh subscribe terus ini. Karin galak ini ya Pak ya. Baik Pak Joko. Iya Mbak Karin. Mas Aska tadi sudah ngaji surat Al-Fajr. Nah, ini isi kandungannya apa Pak? Iya. Surat ini juga diawali dengan sumpah juga Mbak. Diawali dengan sumpahnya Allah bahwasanya Allah akan memberikan azab terhadap orang-orang yang kafir, yang membangkang terhadap nikmat Allah. Dan juga begini Mbak, ternyata kita hidup di dunia itu oleh Allah diberikan kenikmatan ya Mbak ya. Dan juga mungkin musibah begitu ya. Ternyata kenikmatan yang kita dapatkan ini dan juga musibah ini ternyata semuanya cobaan ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kita itu mampu untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, atau malah sebaliknya kita itu kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala. Kemudian di surat ini juga dijelaskan di ayat-ayat terakhir, orang-orang yang berjiwa mutmainnah, yaitu yang mendapatkan ketenangan hidup dan siap menerima cahaya kebaikan, itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Tentunya yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman terhadap Allah dan juga hari akhir atau hari kebangkitan, seperti itu kiranya Mbak Karin. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih Pak Joko untuk penjelasannya ya. Baik Pak Joko, kalau di Min 3 Magetan, benar. Ya, Min 3 Magetan. Min 3 Magetan. Ini program unggulannya apa ini Pak di Min 3 Magetan? Oh iya, program unggulan di Min 3 Magetan. Oke, Mbak, sebelumnya Min 3 Magetan itu alhamdulillah merupakan satu-satunya madrasah yang ada di tengah kota ya Mbak ya. Sehingga orang itu lebih mengenalnya itu Min Tawangano Magetan begitu. Ya. Min Tama gitu ya, Min Tawangano Magetan gitu ya. Dan alhamdulillah ini diberikan amanah oleh Allah Ta'ala di tahun ini, itu kita membimbing mengarahkan putra-putri tembus sampai 1000 lebih 13 putra-putri didik. Mudah-mudahan amanah yang diberikan bisa mengantarkan putra-putri jadi soleh-solehah. Untuk program unggulan yang ada di Min 3 Magetan, sebenarnya kalau kelasnya itu sama Mbak Karin ya, namun sejak 4 tahun yang lalu kita itu ada program pilihan, yaitu kelas reguler dan kelas unggulan, yang mana sebenarnya sama, hanya beda sedikit. Untuk yang kelas unggulan itu ada beberapa program yang disajikan. Yang pertama yaitu metode tartil yang digunakan, itu menggunakan metode An-Nur. Kemudian ada program tahfidz juga Mbak. Kemudian spesial lagi ada di kelas unggulan, yaitu mata pelajaran olimpiade sains dan juga olimpiade matematik, di mana itu nanti arah kedepannya yaitu mengikuti ajang-ajang berbagai perlombaan. Dan alhamdulillah kita itu mengikuti berbagai ajang perlombaan, dan tadi yang baru saja tampil Ananda Aska itu juga di tahun kemarin itu juga sampai lolos ke tingkat internasional, bahkan tidak hanya di tingkat nasional. Iya, luar biasa. Putra-putri kita alhamdulillah banyak meraih kejuaraan, itu baik tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kabupaten, dan juga Ananda Aska tadi juga baru saja 2 bulan yang kemarin itu
juga juara 1 tingkat provinsi untuk lomba catur di Masya tingkat Allah. provinsi. Luar biasa, Ananda SK luar biasa, ya. alhamdulillah. Itu Mbak programnya. Kemudian selain itu ada juga program-program seperti sebelum pandemi ya. Itu ada renang, kemudian cooking day, kemudian anak-anak diajak ke tempat-tempat industri begitu Mbak, industri rumah tangga sehingga anak-anak bisa belajar seperti batik papringan dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada juga program-program seperti apa nggih? Tadi renang, cooking day, kemudian wisata religi dan lain sebagainya yang ada di. Kemudian kelasnya yang disajikan di kelas unggulan itu sudah kelas ber-AC, kemudian proyektor di setiap kelas unggulan sudah ada sehingga gurunya itu bisa maksimal untuk mengajar di kelas unggulan. Mungkin seperti itu Mbak. Iya, sedikit penjelasan dari kelas unggulan. Terima kasih Pak Joko ya, banyak sekali program unggulannya berarti ya di Min 3 Magetan Sahabat Terasi. Baik, dan jangan kemana-mana. Habis ini kita akan melihat penampilan peserta yang keempat ya. Ada Mbak Nadia Syahwah Nabilatus Effendi ya, persiapan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran yang didukung oleh Min 3 Magetan untuk kesempatan siang kali ini ya. Alhamdulillah untuk siang hari ini nggak begitu panas ya Pak Joko ya. Adem gitu. Adem. Pas pertama kali tampil hujan. Yang kedua panas, yang sekarang hari-hari terakhir ini adem gitu Sobat Rasi ya. Baik, langsung saja kita ke peserta yang keempat. Ada Mbak Nadia Syahwah Nabilatus Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ketemu lagi nih. Gimana ini bisa datang lagi ke Radio Rasi FM? Ini Mbak Nadia ya panggilannya. Oh ya, yang rumahnya sini kan? Sini kan rumahnya kita Dini. Iya. Dibisikin Pak Joko ya. Ini kemarin udah hafal berapa juz Mbak Nadia? 1 juz. Juz 30 ya? Iya. Masya Allah, luar biasa Sahabat Rasi. Untuk siang hari ini mau ngaji surat apa? Al-Qiyamah. Sudah siap? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayasabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzim bima qaddama ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha fakirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula
thumma awla laka fa awla ayasabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu tofatan mimmani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Sahabat Rahasia penampilan dari Mbak Nadia ya. Mbak Nadia, Karin minta tolong dong. Tadi tuh Sahabat Rahasia yang ada di rumah belum disapa sama sekali. Ini tolong dong disapa Sahabat Rahasia yang ada di rumah. Assalamualaikum sahabat Rasi. Waalaikumsalam. Gimana Sahabat Rasi penampilan Mbak Nadia? Masya Allah luar biasa pastinya ya. Oke, dan gak lupa buat Sahabat Rasi yang ada di rumah bisa nonton acara Tartil Al-Quran ini di aplikasi X-Space Radio ataupun juga di websitenya Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Kemarin sudah lihat penampilan Mbak Nadia belum di channel YouTube-nya Rasi? Gimana? Bagus? Bagus banget apa wow? Gimana? Apa Pak Joko? Bagus nggak? Bagus. Oh bagus, Masya Allah. Orang tuanya udah nonton? Sudah. Gimana? Ibu bilangnya gimana? Biasa aja. Walah, udah biasa aja gitu. Ya betul lihat gitu. Apa ketawa? Oh tawadu. Itu nanya nggak? Itu Radio Rasi FM itu mana gitu? Nanya nggak ibunya? Enggak. Apa ini ibunya dikasih tahu nggak? Oh udah tahu Rasi FM berarti ibunya ya. Masya Allah luar biasa Sahabat Rasi ya. Baik Mbak Nadia, ini kan kelas 5 habis itu naik kelas 6 gitu ya. Habis itu pengen cita-citanya jadi apa kalau Mbak Nadia? Nggak tahu. Nggak tahu Pak Joko. Oh, mungkin jadi ustazah, apa jadi guru? Masih belum kepikiran? Ya. Oh masih belum Sahabat Rasi. Pengen jadi hafizah? Pingin. Oh pengen, Masya Allah luar biasa Sahabat Rasi ya. Baik, Karin doakan semoga Mbak Nadia bisa jadi hafizah ya. Amin. Baik, terima kasih bisa kembali ke tempat Pak Joko. Nggih Mbak Karin. Pak Joko. Surat Al-Qiyamah. Iya, surat Al-Qiyamah. Nah, ini isi kandungannya apa Pak Joko? Iya, surat ini juga diawali dengan sumpah Allah. Bahwasanya begini Mbak Karin. Kebanyakan manusia itu, orang-orang itu kan tidak percaya setelah kematian. Itu ada juga beberapa itu yang wis baru mati wis kan begitu ya biasanya ya. Kalau kita orang yang beriman itu tentunya kan tetap iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir dan juga hari kebangkitan. Dimana nantinya kan setelah dunia alam semesta ini digoncang, dihancurkan Allah, kemudian manusia pastinya akan dibangkitkan, ya kemudian dikumpulkan di padang mahsyar begitu ya. Kalau kita iman kan harusnya seperti itu. Kemudian tujuannya di surat ini diawali dengan sumpah itu bahwasanya hari kebangkitan itu adalah benar Mbak Karin. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian disebutkan sebagian tanda-tanda kiamat yang mengerikan. Di ayat tersebut juga dijelaskan bagaimana terbelahnya langit, kemudian bintang-bintang juga seperti itu. Kemudian di akhirat kelak tadi juga masih sama ya. Manusia tentunya akan dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang beruntung dan juga golongan orang yang celaka. Di ayat 26 sampai 33 itu menerangkan tentang seseorang yang sakaratul maut, di mana seseorang yang akan meninggal dunia itu tentunya mengalami berbagai kesulitan, kemudian kesempitan seperti itu. Sebagai penutup di surat ini tadi diberikan gambaran tentang kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tentunya dengan dalil-dalil yang rasional seperti itu. Kiranya cukup sekian Mbak Karin. Baik, terima kasih Pak Joko. Ya isi kandungan dari surat Al-Qiyamah Sahabat Rasi ya. Baik Pak Joko, di Min 13 Magetan ini kan Min 3 ya. Maaf. Min 13 itu 10-nya dari mana? Min 3 Magetan Sahabat Rasi. Nah, itu iya. Ini kan masih pandemi masih gitu ya Pak Joko ya. Apakah ini pembelajarannya sudah masuk 100%? Kalau untuk pembelajaran di Min 3 Magetan itu masih 50% Mbak, tatap muka seperti itu, masih derek pemerintah seperti itu. Ya jadi tetap masih, menjaga prokes
kesehatan seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Joko ya. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM ya. Tentunya masih didukung oleh Min 3 Magetan ya. Tentunya di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Tartil Al-Quran ya, yang didukung oleh Min 3 Magetan untuk kesempatan siang kali ini. Ini Mbak Nadia kenapa sudah di sini? Padahal belum Karin panggil loh tadi. Najwa. Loh kan keliru lagi. Najwa kenapa di sini? Padahal Karin belum panggil loh tadi. Oh. Sudah dipanggil Pak Joko ternyata ya. Dan Najwa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi habis dari mana? Habis jalan-jalan. Habis jalan-jalan, sahabat Rasi. Ternyata di Radio Rasi FM itu kesini nggak cuma ngaji aja sahabat Rasi ya, tapi bisa jalan-jalan loh, keliling komplek, healing ya, lihat sawah ya. Biasanya kan mungkin kita di perkotaan gitu lihatnya cuma apa sih, motor, mobil. Di sini bisa lihat sawah sahabat Rasi ya. Seneng nggak bisa jalan-jalan tadi? Seneng. Seneng kan? Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke Radio Rasi FM ya. Iya. Nanti bikin candu loh ya. Oke, Dek Najwa, mau ngaji surat apa hari ini? Al-Balad. Al-Balad. Sudah siap? Siap. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu akhlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa penampilan dari Mbak Najwa ya. Najwa Anindya Faiha Putri. Artinya apa? Gak tahu. Gak tahu sahabat Rasi ya. Yang penting dikasih nama itu aja sama orang tuanya ya. Iya. Nanti tanya sama bapak ibunya di rumah. Artinya nama Najwa Anindya Faiha Putri itu apa gitu. Iya. Kemarin udah nonton di Sudah. YouTube. Udah nonton. Bapak ibunya juga sudah nonton. Sudah. Gimana bapak ibunya tanggapannya melihat Najwa di YouTube? Ya seneng gitu. Seneng gitu. Jadi YouTuber gitu ya. Iya. Iya, Masya Allah. Kalau Mbak Najwa cita-citanya pengen jadi apa? Masih bingung, aku juga nggak tahu. Masih bingung ya sahabat Rasi. Jadi Hafiza? Ya, Jadi YouTuber? ya, Jadi penyiar? ya semuanya. Semuanya. Pokoknya sekenanya besok gitu ya sahabat Rasi ya. Pokoknya kalian doakan yang terbaik gitu Iya. aja ya. Tadi jalan-jalannya sama siapa? Sama teman-teman, Teman-temannya siapa aja? sama Habibah, sama Aska, sama Afif. Berempat. Iya, Loh, dua-dua ini. Cari apa?
Nggak cari apa-apa, cuman Tak kirain cari cilok gitu loh. Iya. Aduh, ini kayaknya Mbak Najwa ini orangnya periang gitu ya Pak Joko ya. Oh iya Mbak Karin. Oh ini sangat luar biasa di kelas itu Mbak Najwa. Hebat. Hebatnya Semuanya itu gimana? bisa. Oh, semuanya dia bisa. penyanyi suaranya bagus. Berarti multi pokoknya luar biasa. talent gitu Multi talent ya. Mbak Masya Najwa. Allah luar biasa. Kalau guru favoritnya di Min 3 Magetan? Bu Iin. Bu Iin. Saya dukung Bu Iin. Yang kedua. Pak Mahri. Terus Pak Joko nomor berapa? Kesekian. Tidak masuk dalam list ini kayaknya ya. Ini gara-gara Pak Joko belum beliin es campur. Iya baik, terima kasih Mbak Najwa ya, bisa kembali ke tempat ya. Pak Joko, Iya Mbak Karin. nanti beliin es campur biar dipilih jadi guru Siap. favorit ya. Baik, tadi Mbak Najwa sudah ngaji surat Al-Balad. Nggih, Nah, Al-Balad. ini isi kandungannya apa Pak Joko? Iya, secara global kita ketahui bahwasanya sekali lagi Mbak Karin, Allah itu memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa, yang mana kenikmatan Allah itu seandainya Mbak kita hitung itu ya Mbak, itu mulai dari misalkan pohon-pohon ini semuanya menjadi penanya begitu, air laut menjadi tintanya, itu tak akan mampu untuk menulis banyaknya kenikmatan Allah. Di surat ini mengingatkan agar rahmat yang diberikan Allah, nikmat yang telah diberikan Allah itu senantiasa kita syukuri Mbak. Karena apa Mbak? Terkadang itu kan manusia itu luput atau tidak mau bersyukur. Sudah punya motor, mungkin kepingin mobil, gitu ya Mbak. Kepingin mobil, pengen bus, pesawat lah, sampai kepingin pesawat terbang. Karena rasa keinginan terhadap harta benda di dunia itu tidak akan henti-hentinya. Namun ini ada rambu-rambu dari Allah agar kita senantiasa harus tetap terus bersyukur. Kemudian yang berikutnya, manusia ditakdirkan untuk menghadapi segala kesulitan dan cobaan, di mana tentunya Mbak ya, manusia itu yang berada di dunia tidak akan pernah lepas dari ujian dan musibah. Itu dawuhnya Allah, barang siapa yang ikhlas terhadap ujian yang telah diberikan Allah, begitu Mbak, dalam menghadapi kesusahan kemudian cobaan di dunia ini, serta tetap berbuat baik dengan sesama, istiqomah, maka insya Allah tentunya balasan surga akan menanti hamba tersebut. Seperti itu kiranya, kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, terima kasih Pak Joko ya. Pak Joko, ini Karin mau tanya. Iya, Tapi boleh. nggak susah kok Pak Joko. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Tadi sudah diwanti-wanti Pak Joko, Mbak Karin pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Ini untuk di Min 3 Magetan Pak Joko ya. Nggih. Untuk ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler. Bener ya? Ah benar. Oh iya, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Nggih. Nah, itu apa aja Pak Joko? Min 3 Magetan itu memiliki 17 jenis ekstrakurikuler Mbak, di mana itu nanti akan meliputi cabang olahraga, kemudian akademik ya, olimpiade itu, kemudian ada seni, di mana yang ekstra wajib itu pramuka. Kemudian untuk yang putri itu ada namanya Anissa Mbak. Jadi anak-anak kelas 4, 5, 6 itu sudah diajari bagaimana kelak itu kalau berumah tangga, sudah diajari bagaimana cara nyuci, begitu Mbak. Gosok. Di sana diajari nyuci. Namanya Anissa, ekstranya itu khusus untuk yang putri kelas 4, 5, 6 seperti itu. Gitu. Diajari nyuci bagaimana, terus kemudian menyetrika, ya, kemudian memasak, itu ada di ekstra Anissa. Ya, selama pandemi ini hampir mayoritas ekstra yang apa ya Mbak, itu semuanya masih dihentikan, di vakum. Mudah-mudahan nanti pandemi segera berakhir, ini bisa masuk total 100%. Insya Allah nanti ekstrakurikuler yang ada 17 itu nanti insya Allah bisa berjalan semuanya. Kenapa Mbak kita banyak mewadahi ekstrakurikuler? Kita dalam rangka mewadahi banyaknya bakat, minat anak-anak itu insya Allah akan di kelompok-kelompokkan sesuai keinginan, bakatnya, dan juga prestasi anak-anak yang masing-masing, yang mana tentunya setiap anak-anak kita semuanya itu pasti memiliki kelebihan yang Allah berikan, sehingga kita tugas Bapak Ibu guru apa Mbak, mengasah, mengembangkan, betul, mengembangkan seperti itu, salah seperti itu Mbak. Kayaknya Karin bisa ikut ekstrakurikuler Anissa ini ya Sobat Rasi ya. Boleh. Biar bisa nyuci, biar bisa masak gosok. gitu, Mbak. Enggak laundry Sobat Rasi ya. Biar masak gitu. juga ada ya Pak Joko ya? Ada. Loh, ada masak insya Allah. juga Sobat Dibimbing Rasi Bapak Ibu ternyata guru. ya. Kayak Karin perlu ikut. Boleh nggak Pak ya kira-kira?
Boleh. Nanti coachnya langsung Pak Joko ya. Iya. Terus untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu Pak Joko ya, itu yang paling banyak diminati itu apa Pak di Min 3 Magetan Pak? Hampir semuanya diikuti Pak, baik itu olahraga futsal dan lain sebagainya. Yang olahraga itu juga banyak peminat-peminatnya. Kemudian yang olimpiade itu memang ada khusus, memang kelas khusus begitu. Kemudian ada juga yang wajib. Kalau yang wajib memang pramuka dan Anissa untuk yang putri juga wajib. Oh, selain itu Anissa itu wajib ya Pak? Iya wajib, seperti pramuka gitu. Bedanya kalau pramuka memang putra-putri, kalau Anissa hanya untuk yang putri Fatimah wajib. Dan juga mereka berkarya kok Pak. Banyak hasil karya anak-anak dari Anissa itu yang berupa wujud barang seperti songketan, apa ya Pak, taplak gitu Pak ya, taplak songketan, kemudian diajari menjahit, menyulam, gitu banyak insya Allah berhasil. Terus kemudian karena kita madrasah Adiwiyata, anak-anak Anissa itu diajari itu loh Mbak, yang saset-sasetan itu kan terbuang sia-sia, bungkus kopinya gitu ya? Dibuat tempat tisu, kemudian keranjang, kemudian tas-tas seperti itu dari Darul Ulam. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi ya. Ini kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Min 3 Magetan itu sangat banyak sekali ya. Apalagi itu tadi ada Anissa. Mungkin anak-anak perempuan sekarang itu yang namanya masak, terus itu nyuci itu kayaknya hal asing gitu loh. Dulu aja Karin itu waktu masih kecil itu kayak masih TK itu udah tahu nyuci gimana, walaupun mungkin belum bersih gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya udah main-main ya, main HP paling ya. Kayak gitu. Jadi di Min 3 Magetan itu diajarin seperti itu sahabat Rasi, dan wajib ya. Baik, dan jangan kemana-mana. Habis ini kita akan melihat peserta yang terakhir, ada Mas Afif Ramadan Hibatullah ya. Persiapan dan jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita sudah ke peserta yang ke-6 ya. Peserta yang terakhir dari Min 3 Magetan untuk kesempatan siang kali ini di acara Tartil Al-Quran. Ini ada Mas Afif Ramadan Hibatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Afif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi habis jalan-jalan ya? Iya. Habis jalan-jalan sama Najwa ya? Iya mah. Aduh. Langsung aja lah kalau gitu ya. Mas Afif hari ini mau ngaji apa? Surat At-Takwir. At-Takwir, sudah siap? Sudah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal bukhushu khusirat wa idzal bikharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sahabat Rasi penampilan dari Mas Afif ya. Masih semangat? Masih habis jalan-jalan. Ini mungkin orang tuanya lihat terus nanti kenapa jalan-jalan di Rasi kok malah jalan-jalan gitu. Ini Mas Afif seneng nggak di sekolah di Min 3 Magetan?
Senengnya kenapa? Teman-temannya banyak, mungkin baik-baik, terus gurunya sabar-sabar gitu. Kalau Pak Joko orangnya gimana menurut Mas Afif? Gak galak, Gimana? lumayan galak. Pak Joko, ini kan puasa nggak mungkin bohong loh. Lumayan galak loh ya Allah Pak Joko. Maksudnya galaknya kenapa? Galaknya kenapa? Oh kalau nggak ngerjain tugas gitu galak banget gitu ya. Masya Allah ketahuan deh Pak Joko ya. Nanti kamu nggak dibeli es campur sama Pak Joko ini habis dari sini. Ya udah Mas Afif, terima kasih banyak ya. Bisa kembali ke tempat. Pak Joko jangan dimarahin lo ya. Oh tidak. Dan terus habis dari sini kenapa kamu bilang galak? Pak Joko. Iya Pak Karin. Mas Afif ini kan tadi sudah ngaji surat At-Takwir. Nah ini isi kandungannya apa Pak Joko? Oke, ini masih membicarakan tentang seputar hari kiamat Mbak. Rata-rata kebanyakan surat-surat yang dibaca anak-anak itu seputar tentang hari kebangkitan dan hari kiamat. Itu mengingatkan agar kita itu berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, dan sekaligus supaya kita itu bersiap-siap dalam membawa bekal ya tentunya Mbak ya, akan menuju ke sana, itu baik amal kebaikan maupun memperketat amal ibadah kita selama di dunia. Ya seperti itu kurang lebihnya Mbak. Iya baik, terima kasih Pak Joko ya. Semoga saja di bulan Ramadan ini kita semua tentunya bisa menjadi orang yang imannya lebih kuat lagi pastinya Pak Joko. Amin. Ya. Baik, untuk di Min 3 Magetan sendiri Pak Joko, untuk proses pembelajarannya itu seperti apa Pak Joko? Oh iya, sistem pembelajaran begitu ya. Untuk kurikulum yang dipakai Min 3 Magetan yaitu kurikulum 13, kemudian diawali kegiatan anak-anak itu pukul 7 kurang 15 menit itu anak-anak sudah standby di kelas Mbak. Kemudian diawali dengan tadarus pagi, kemudian tahfidz, nadhaman asmaul husna. Kemudian anak-anak itu juga diajak sholat duha secara bergiliran. Jadi di jenjang kelas atas itu ada sholat duha bergiliran 4, 5, 6. Itu kelas 3 juga ada 3, 4, 5, 6 seperti itu. Ini baru vakum di apa Mbak? Kemarin di pandemi ini, tapi sebelumnya dan insya Allah ke depan tetap akan digalakan kembali untuk sholat duha bersama. Kemudian pembelajaran seperti biasanya, kemudian dilanjutkan nanti istirahat, kemudian belajar kembali hingga siang hari sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur berjamaah itu ada tadarus siang dan juga murojaah. Murojaah hafalan, baik itu hafalan Quran maupun hafalan hadis. Kemudian penutup pulang. Seperti itu kegiatan pembelajarannya. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Semoga saja pandemi segera berakhir ya Pak Joko. Amin, guys. Biar proses pembelajaran itu lancar kembali normal seperti sedia kala iya, pastinya amin, ya. amin. Baik, dan gak terasa waktunya juga udah hampir habis nih Sobat Rasi. Cepet banget ya Pak Joko ya. Mungkin sebelum Karin akhiri, ini karena pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini nih Pak Joko ya, di acara Tartil Al-Quran, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, monggo. Khusus dari tadi Pak ya, untuk yang kesan pesannya, kami dari Min 3 Magetan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Rasi FM yang telah memberikan wadah kepada putra-putri kita dari ikut syiar ya, di acara Tartil Al-Quran. Semoga kedepannya Radio Rasi semakin jaya mengudara, kemudian semakin berkah tentunya, dan membawa maslahah manfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Joko sudah hadir kesempatan siang kali ini. Ada Sama-sama. Bu Iin juga, terima kasih. Ada Bu Fitri ya di luar itu aja. Bu Fitri juga terima kasih yang sudah mendampingi putra-putrinya ya, dan buat adik-adik juga yang sudah tampil untuk kesempatan siang kali ini di acara Tartil Al-Quran. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siang. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, PPTHI Muhammadiyah,
Min 13 Magetan, Min 15 Magetan, Min 16 Magetan, MI Rojomoyo Panean, Min 2 Magetan. Dan acara ini bisa disimak di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id dan di Facebook Rasi 9060 FM.